Ya, selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Di sini kita akan mempelajari konsep baru, yaitu adalah konsep uji hipotesis ya. Sebelumnya kita mempelajari bagaimana kita mengestimasi statistik. Di sini kita akan mempelajari bagaimana kita menguji hipotesis statistik. Nah, sebelum menguji hipotesis, tentunya kita harus mengetahui apa itu hipotesis, bagaimana konsepnya, bagaimana cara kerjanya di dalam statistik. Ya, yang membuat kita memerlukan suatu uji hipotesis adalah saat kita ingin mengambil keputusan. Ya, kita ingin menerima atau menolak suatu kenyataan dari sampel. Jadi bukan hanya dari sampel, bukan hanya kita buat estimasi statistiknya saja, X bar kurangin sigma dikali atau S ya, sigma per akar N dikali Z kurang dari mu kurang dari X bar ditambah sigma per akar N dikali Z. Bukan hanya suatu rentang saja, tapi kita dari sampel ingin menyatakan, misalkan dalam kasus akses video streaming, kita ingin menyatakan bahwa mu itu adalah lebih besar dari misalkan 0,5 MB per second. Apakah ini benar? Kita terima atau kita tolak gitu ya. Apakah mu itu sama dengan 0,5 MB per second? Ini kita tolak atau kita gagal menolaknya gitu ya. Nah, ini adalah ini adalah mengapa kita membutuhkan hipotesis statistik ya. Jadi bentuknya itu bukan lagi suatu rentang, tapi adalah suatu keputusan. Kita menolak atau menerima suatu pernyataan. Kita tolak atau gagal menolak suatu pernyataan yang mana wujud akhirnya itu, tujuan akhirnya adalah keputusan yang kita ambil. Keputusan strategik yang bisa kita ambil ya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya kita ketahui dulu definisi dari hipotesis statistik. Ya, jadi hipotesis statistik itu adalah dugaan terkait satu atau lebih populasi. Bisa kita paling mudah ya pakai satu populasi dulu ya di sini. Kita mempelajari untuk satu populasi, baru kita akan mempelajari untuk dua atau lebih populasi ya hipotesisnya. Nah, tentunya saat kita membuat eksperimen, saat kita membuat suatu penelitian, saat kita mengumpulkan data, itu kita sudah mempunyai dugaan awal tentang data tersebut, tentang sistem tersebut. Nah, dugaan ini, ya hasilnya yang kita ingin capai itu kita tulis dalam bentuk hipotesis statistik. Ya, hipotesis statistik. Dan nantinya prosedur pengambilan keputusannya dari hipotesis statistik ini kita sebut sebagai uji hipotesis. Nah, dari hipotesis statistik itu, bagaimana cara mengujinya? Ya, kita mengambil informasi. Mengambil data dari lapangan, data sebenarnya dari populasi, kita ambil sebagian untuk dijadikan bukti oleh kita apakah itu mendukung atau menolak hipotesis statistik atau dugaan yang sudah kita buat. Ya, ya karena datangnya hipotesis statistik duluan, ya kita selalu membuat pernyataan itu adalah terhadap populasi, bukan terhadap sampel. Tentunya kita mengambil keputusan bukan untuk sebagian kecil orang, tapi untuk seluruh pelanggan ya. Nah, ini kita bukan mengambil keputusan untuk orang yang ada di sini, bukan untuk pelanggan yang ada di sini, di sampel, tapi kita mengambil keputusan itu untuk 90 juta pelanggan. Kalau misalnya kita ambil contoh ISP yang lalu ya, dari 90 orang, kita ambil untuk 80 juta pelanggan. Nah, inilah hipotesis statistik. Bagaimana cara kita mengambil keputusan
Nah, hipotesis statistik lalu diuji hipotesis bagaimana cara kita mengambil keputusan bagi ya untuk mewakili 80 juta pelanggan ini ya. Ya tentunya seperti yang sudah kita ketahui juga adalah bahwa kebenaran dari hipotesis statistik adalah tidak pernah diketahui secara mutlak. Ya, karena berdasarkan central limit theorem itu statistik yang gak cuma central limit theorem ya, central limit theorem dan lain-lain. Yang disebut statistik itu pasti mempunyai distribusi probabilitas. Dari random sampling kita pasti mempunyai distribusi sampling. Yang mana nanti ada titik-titik tertentu yang kita menolak hipotesis padahal kenyataannya hipotesis tersebut benar. Ya, kecuali kalau kita uji seluruh populasi, ya kita udah dapat satu titik aja ya dalam statistik kita. Nah, perannya probabilitas dalam uji hipotesis ini, ya yang tadi sudah saya gambarkan, masih ada probabilitas kemungkinan kita mengambil kesimpulan yang salah. Nanti mendetail akan kita bahas ini ya. Ya, kita sadari bahwa kalau kita menolak suatu hipotesis berarti bukti dari sampel random tersebut menolak hipotesis. Bukan berarti populasinya itu menolak hipotesis, tapi bukti dari sampel yang kita kumpulkan itu menolak hipotesis ya. Dengan kata lain, kalau kita menolak hipotesis berarti ada terdapat probabilitas kecil ya kita dapat sampel yang pada kenyataannya mendukung hipotesis. Misalkan tadi ya digambarkan kita dapat sampel yang rata-ratanya ada di sini, X barnya itu. Ya ini masih masuk ke dalam distribusi probabilitasnya. Namun probabilitasnya itu sangat kecil sehingga kita tolak hipotesis. Padahal sebenarnya dia masih mendukung hipotesis kita. Nah, misalkan kita ingin mengetahui data proporsi e-money yang digunakan masyarakat Indonesia. Misalkan dugaan awal kita adalah bahwa 90% masyarakat Indonesia menggunakan GoPay. Ini dugaan awal kita didasarkan pada target divisi marketingnya GoPay misalkan seperti itu ya. Lalu untuk membuktikannya kita ambil 100 sampel random dari seluruh masyarakat Indonesia. Dari 100 sampel random itu didapat 88 orang menggunakan GoPay. Ya, tentu masuk akal untuk menyimpulkan bahwa bukti ini tidak menolak 90% masyarakat Indonesia menggunakan GoPay. Ya. Jadi kalau dari sampel 88 ini 88 orang per 100 ya itu adalah probabilitasnya kalau sebenarnya itu 90% gitu ya. Nah, lalu kalau kita buat hipotesis 88% menggunakan GoPay, data ini juga tidak bertolak belakang ya, atau bahkan 85% itu masih bisa kita bilang gitu. Jadi berapa probabilitas sebenarnya populasi? Ya bisa 85%, bisa 88%, bisa 89%, bisa 90%. Seperti yang sudah kita pelajari di bagian estimasi statistik ya. Nah, kalau misalkan 80, datanya itu dapatnya 80 orang, bukan 88, maka kalau kita hitung probabilitasnya, kalau P 0,9, ini pakai binomial ya. Binomial, probability-nya 0,9, 80 orang dengan probability 0,9 dan N ya 100 itu adalah hanya 0,002. Jadi kemungkinan data ini adalah bukti bahwa 90% orang menggunakan GoPay adalah 0,002. Jadi sangat kecil ya. Disinilah kita mengabaikan. Oh, masa sih cuma dari 1 dari 500 kejadian kita dapat yang 1 gitu. Nah, kalau gitu kita punya ya sepertinya aman lah. Kita punya dasar karena dia sangat kecil kemungkinannya kita bisa tolak hipotesis bahwa 90% orang menggunakan GoPay.
perlu kita ketahui, saya ulangi lagi, penerimaan atau gagal menolak tidaklah menghilangkan probabilitas kejadian lainnya.